Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre Rosiade tadi secara eksplisit, secara belak-belakan, Bang Adian Apitupulu sudah bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo bahwa untuk Pilpres 2024 jelas mendukung Ganjar Pranowo. Jadi Prabowo jangan kegeeran dulu, Bang Andre Rosiade. Jadi saya menarik mendengarkan dari keterangan abang saya, Bang Adian ini. Bicara peristiwa, beri bukti, jangan pakai rasa. Oh, ini menarik itu. Pertama soal peristiwa. Peristiwa yang disampaikan oleh Bang Adian ini kalau nggak salah 2-3 minggu yang lalu deh. Karena percakapan ini pernah disampaikan oleh Bang Adian di salah satu televisi swasta. Kebetulan saya sebelah-sebelahan juga. Yang menarik, setelah Bang Adian menyampaikan bahwa beliau berbicara dengan Pak Jokowi, berapa hari kemudian Pak Jokowi mengumpulkan relawan. Dan Pak Jokowi tegas-tegas dalam pertemuan dengan relawan itu, tunggu dulu, sabar, koalisi belum beres, belum jelas, tahan, jangan ambil keputusan dulu. Agak berbeda dengan pernyataan Bang Adian di pasar itu. Ini orang dalam loh, Bang. Ya ini kan bicaranya, saya kan mengutip pernyataan Pak Jokowi, ada di TV kok bisa diputar di TV One. Kan bicara dengan peristiwa. Peristiwa tentu harus dibalas dengan peristiwa. Itu contoh peristiwa. Lalu data, saya kutip survei indikator. Survei indikator terbaru yang dirilis oleh Saudara Burhan beberapa hari yang lalu, itu Mas Ganjar mengalami penurunan tren. Ya, dulu Mas Ganjar itu di atas 50%, bahkan 70% pemilih Pak Jokowi Ma'ruf ke Mas Ganjar. Di datanya indikator itu tinggal 49,3%. Dan Pak Prabowo yang dulu hanya 5%, 10%, sekarang sudah mendekati angka 30%, 28,5%. Jadi saya bicara data, bukan rasa. Lalu yang menarik, yang saya alami sendiri, ya, yang saya alami sendiri adalah Senin minggu lalu saya ke Solo, naik pesawat, turun di bandara, saya lapar, saya pergilah ke restoran Soto Gading 1. Soto Gading 1 itu di Solo, dan kebetulan itu restoran langganan Presiden Jokowi. Ya, saya turun mobil, saya ketemu tukang parkir. Mas Andre ya? Iya. Mas, kami Pak Prabowo, Mas. Loh, kok bisa? Ya kita ikut Pak Jokowi. Karena Bang Andre yang datang kali. Iya, kalau Bang Adian yang datang beda lagi. Nah, ini fakta, kan kita bicara fakta peristiwa. Oke. Ya, lalu saya masuk ke dalam. Lalu pelayannya lihat saya, Mas, ayo Mas Andre ya, ayo Mas, sini Mas. Lalu saya dikerubungin, Mas Andre, kami Pak Prabowo Mas, dulu kami Pak Jokowi. Lalu saya tanya, kenapa? Ya karena kami ikut Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Itu pernyataan dari akar rumput. Ya mungkin bukan elit relawan yang ratusan tadi itu. Tapi ini akar rumput rakyat masyarakat Solo yang dekat dengan Pak Jokowi, yang satu kampung dengan Pak Jokowi, yang melihat dan bisa menerjemahkan gestur dan rasa Pak Jokowi. Karena ini merasakan Pak Jokowi. Ya. Jadi ini fakta. Sekali lagi ini kan Soto Gading 1. Asumsi dari masyarakat, ya, Bang. Soto Hanya Gading sampel sebagian kecil. Ya ini Soto Gading 1. Orangnya yang ngomong loh, Bang. Soto Gading 1 restoran langganan Pak Jokowi. Nggak apa-apa, kita kan boleh berbeda persepsi. Soto Gading 1 ini restoran apa nih, Bang? Restoran Jawa, soto. Padang atau apa? Soto langganan Pak Jokowi. Oke. Nanti Andro pergi ke Solo cari restoran itu. Jadi kita boleh punya pandangan masing-masing. Mari kita menghormati pandangan masing-masing, gitu loh. Ini fakta yang saya alami. Bang Adian tadi menyampaikan fakta di pasar itu. Saya juga menyampaikan fakta yang saya alami. Dan soal peristiwa, Bang Adian menyampaikan peristiwa Bang Adian, dan berapa hari kemudian setelah Bang Adian acara di pasar itu, Pak Jokowi menyampaikan secara terbuka dengan relawannya, mungkin bisa diputarkan di TV One bagaimana pernyataan Pak Jokowi dengan pertemuan relawannya. Jadi kita bicara data, kita bicara peristiwa dan fakta, bukan rasa. Artinya menurut Anda Pak Jokowi main dua kaki begitu. Kalau di satu sisi dukung Pak Ganjar, satu sisi kalau ketemu Anda dukungnya Pak Prabowo. Jadi gini, gitu. kalau yang kita lihat secara tersurat maupun tersirat, sejak 22 November 2022, di acara Perindo itu kan terang-terang 2024 jatahnya Pak Prabowo, dan setelah itu kan berkali-kali Pak Jokowi menyampaikan sinyal
kode, dan tentu kita punya persepsi masing-masing. Mungkin Bang Adian merasakan itu bukan kode, itu kegeeran lu aja. Iya. Ya mungkin. Ya tapi faktanya pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf yang dulu banyak di Mas Ganjar di atas 70%, sekarang tinggal 49%. Survei. Surveinya Burhanuddin Muhtadi, indikator. Baru dirilis, masih hangat. Gitu. Oke, itu survei Anda. Bang Adian, ya silakan. Bang, boleh silakan. Berbagai survei nampaknya Ganjar sekarang disalib oleh Pak Prabowo gara-gara kedekatannya dengan Jokowi. Enggak juga sebenarnya. Prabowo itu sudah deklarasi 11 bulan lalu. Ganjar baru 3 bulan. Jangan diadu dong orang yang sudah berlari 11 bulan sama orang yang berlari 3 bulan. Oke, itu pertama. Terus kedua, masih survei. Kita adu survei dengan survei. Oke, survei LSI jelas. Pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar naik. Sekarang sudah naik jadi 49%. Pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo survei terakhir itu 24%. Ini juga survei. Kita mau pakai data. Barusan gue bilang tadi LSI. LSI yang bulan apa tepatnya Bang? Yang terakhir kemarin. Oke, LSI DNIJA ya Bang ya? Iya. Pokoknya yang terakhir kemarin apa namanya itu? Nah, Mic-nya Bang, mic-nya Bang, DNIJA ada tadi. Bang. Lanjutkan. Ada dua. Bang Adian. Monggo, Bang Adian dilanjutkan Bang. oke. Nah, lalu kedua, kalau Andre bilang Jokowi ngomong di depan relawan, sampai kapanpun Jokowi sebagai presiden tidak akan pernah menyatakan dukungan secara terbuka pada siapapun, karena dia kepala negara, dia kepala pemerintahan, dia presiden bagi seluruh rakyat, yang nggak bisa. Tapi secara personal dia bisa. Oke, yang disampaikan Presiden Jokowi pada saya secara personal, lalu diadu lagi dengan data lain secara terbuka. Aduh, nggak ada contoh yang apple to apple apa? Oke, lalu yang disampaikan Jokowi pada saya disamakan dengan disampaikan pelayan di soto tadi. Soto di Solo. Ini aduh, gimana maksudnya? Bisa nggak sih kita membangun alur berpikir yang logis gitu loh? Kalau kita membandingkan sesuatu ya setara dong, itu loh. Nah artinya bahwa ini bagaimana gini sederhana saja. Ngapain sih pasang baliho gede-gede, billboard gede-gede mahal-mahal kalau nggak yakin? Kalau yakin itu kan cuma karena tidak yakin saja. Boleh saya tanggapin? Membangun persepsi. Kalau kita nggak butuh yang kayak begitu, nggak butuh. Kenapa kita percaya rahim yang melahirkan Jokowi sama dengan yang melahirkan Ganjar? Oke, siapa yang akan meneruskan program Jokowi? Program Jokowi, visi misi dirumuskan salah satunya oleh PDI Perjuangan, bukan oleh Partai Gerindra. Boleh artinya yang akan jelas-jelas meneruskan adalah yang lahir dari rahim yang sama dengan yang melahirkan visi misi yang sama. Begitu loh. Kan seperti itu. Artinya kalau balihonya Jokowi sama Ganjar tuh asli original, yang sebelah KW Bang. Bukan, kita nggak butuh yang banyak-banyak kayak begitu. Nggak, boleh saya komentar. Gitu loh. Kenapa sih butuh meyakinkan publik dan segala macam reklama-reklama seperti Kita itu? Kita tanyakan kalau gitu, mengapa Bang butuh nggak menarik. Sebentar Bang Boni izin Bang, 1 menit aja Bang Boni. Nanti abang boleh. Dia mau komentari, gue komentari lagi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita saling Nanti yang lain kita bagi rata ya Bapak-Bapak ya. Jadi gini, singkat. Jadi gini, boleh. ini agak menarik pernyataan Bang Adian. Kadang kata beda dengan kenyataan. Bang Adian bilang nggak perlu baliho, tapi faktanya sekarang di mana-mana baliho Ganjar pilihan Jokowi itu di mana-mana. Satu partai soalnya Bang biasa. Enggak, sebentar. Ini pendukung Adian naik betul atau moderator? Tidak dong Bang. Gitu loh. Kita, Bang. Enggak, maksud saya. Enggak, bentar Bang Gantian. Gue belum selesai ngomong Gantian dulu. Jadi ini beda kata dengan perbuatan. Kalau kemudian ada foto Ganjar dengan Jokowi, enggak khawatir kenapa harus bikin baliho juga gitu loh. Beda konteksnya. Ini beda kata dengan perbuatan. Memangnya Prabowo sama Jokowi satu partai. Jangan lu samain. Lu bisa nggak sih cari contoh yang sama? Nggak, jangan beda-beda gitu. Oke, kalau gitu silakan Bang Andre. Ya, boleh. Ya. Apa contoh yang sama? Coba Ini contoh agak yang sama menarik. Jadi agak menarik bahwa tadi dipertanyakan pasang baliho nggak. Ini soal konsistensi aja bicara. Tadi mempertanyakan soal pasang baliho. Ternyata beda kata dengan perbuatan. Sekarang baliho di mana-mana banyak. Itu kan menunjukkan kekhawatiran. Jadi Bang Adian sebentar. Saya memahami kekhawatiran Bang Adian. Soal kesamaan tadi Bang ya. Soal kesamaan tadi Bang. Kita khawatir, kita 2 kali menang.
kalau abang udah jadi gini, Yang Saudara. harus khawatir itu yang berkali-kali kalah. Nah, itu menarik itu. Jadi Bukan artinya jangan lu balik seolah-olah yang berkali-kali menang yang khawatir. Lu anti logika deh. Ya, boleh gitu, saya jawab. Gini bang, Nggak, pertanyaannya gini. begini. Mengapa Prabowo butuh sosok Pak Jokowi? ya, oke, boleh saya jawab. Jadi pertama, saya ingin sampaikan bahwa Bang Adian selalu menyatakan, saya mengutip bahwa dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu bukan tandingannya Ganjar. Kan berulang kali dia sampaikan, bahkan hari ini yang berkali-kali kalah. Kan dia yakin benar menang. Jadi kenapa abang harus repot mempertanyakan ada yang pasang baliho Pak Prabowo kalau abang nggak khawatir gitu loh. Nggak apa-apa. Yang nanti kita Oke. buktikan di 14 Februari gitu loh. Bentar lu. Ini kadang agak Bang menarik. Boni, kita habiskan dulu supaya clear ini. Beda kata dengan perbuatan. Dibilang nggak khawatir, tapi ternyata khawatir itu. Silakan Pak Dian. Bukan. Itu bukan kekhawatiran gua. Itu pertanyaan mereka yang gua jawab. Pertanyaan Jangan lu kami. balik lagi dong. Pertanyaan presenter buat mengklarifikasi. Bahwa kemudian dia tanya soal billboard. Gua jawab, kenapa lu bilang gua khawatir? Jadi mengapa? Sekali lagi lu tidak logis jawaban Enggak. lu. Memang Itu loh. itu Nah, terlihat khawatirnya karena dari tadi lalu- bicara. Sebentar Kita Bang, bahas Pak katanya Prabowo. Bang, Ya, Bang, bentar Bang. sebentar. Bang Andre, Sebentar. katanya Gini. Jokowi sama Prabowo kompak, tapi kok ini Bang Adian sama Bang Andre kayaknya kurang, chemistry-nya belum kebentuk nih kayak ini Bang. Apa? Malam dia hari bilang ini Bang. dia bilang kita khawatir. Oke, mau khawatir bagaimana? Kita 2 kali menang. Begini, Andrew boleh Oke, nggak? lalu dia kalau bilang lagi dia nanti- nggak khawatir, gini, kalau dia nggak khawatir nggak mungkin dari tadi mengomentari Pak Prabowo Oke. terus. Lo Itu yang minta sederhana dikomentari, logikanya. Yang minta komentar itu mereka, Oke. bukan gua. Yang bikin acara ini TV One, bukan Adian, Andre. Itu judul Jangan kita Bang. Ini nampaknya nggak Ganjar kelar-kelar. atau Prabowo. Ini nampaknya nggak Itu kelar-kelar. manipulatif. Jokowi kanan kiri oke, Oke, tanda kalau gitu tanya. Bang Yang Boni. milih judul acara juga mereka, bukan Iya. Adian. Oke, kalau gitu kita Bang Boni. Jadi sebenarnya yang khawatir siapa sih kalau Saya melihat begini Bang? menengahi gini, ada 2 orang, satu bapak, satu anaknya, laki dua-duanya. Mereka berpikir, bayangkan kalau kita punya kuda, kita nggak perlu capek-capek jalan kaki ke kebun. Lalu si anak bilang, iya kalau ada saya yang naikin, bapak yang narik. Bapak yang bilang, kamu kurang ajar, nggak sopan sama orang tua. Saya yang naik, kamu yang narik. Anak bilang, bapak nggak sayang anak. Kuda belum ada, udah ribut mereka. Saya mau bilang bahwa saat ini tidak ada calon presiden. Satu pun nggak ada. Masih bakal Bang ya. Karena bakal calon semua. Itu pertama. Yang kedua, mari kita lihat ekosistem politik ini secara luas. Supaya nanti kita bisa memahami siapa Pak Jokowi dan peran apa yang sedang dimainkan. Apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan cawe-cawe itu. Lanskap politik kita ini, kan kita sudah melangkah maju dari satu tahap ketika kita masih gontok-gontokan residu pemilu 2014-19. Kemudian itu mengalami netralisasi setelah Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, ke dalam pemerintahan. Sedikit mulai agak netral, tetapi kekuatan lain di bawah masih berjalan. Maka orang masih mendiskusikan yang namanya politik identitas sebagai salah satu bentuk ancaman di dalam dinamika demokrasi kita. Yang kedua, yang paling penting juga adalah pertanyaan terbesar. Kepemimpinan politik 2024 ke depan akan seperti apa? Idealnya adalah kepemimpinan yang bisa melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan 2 periode oleh Pak Jokowi. Itu idealnya. Lalu kualitas kepemimpinan dalam ekspektasi publik itu harus mendekati Jokowi minimal. Lebih bagus, lebih baik. Oke? Faktanya sampai hari ini kita masih meraba-raba. Silakan minta semua lembaga survei buat rekam itu opini, persepsi, emosi, perasaan publik tentang ini. Saya yakin semua masih ragu. Ya, artinya di dalam lingkungan politik macam ini, Andre dan Adian ribut soal Jokowi mendukung Prabowo atau Ganjar. Menurut saya ini diskusi satu anak sama bapak tadi, kuda belum ada, mereka udah ribut. Nah artinya bahwa, iya, artinya bahwa saya mau bilang begini, saya karena salah satu yang sangat mengenal Pak Jokowi, saya ini Adian tahu
pendukung terdepan Pak Jokowi menuju 2014, terus kemudian 2019. Nah, artinya punya kedekatan emosional juga dengan Pak Jokowi, secara personal juga punya kedekatan. Pahamlah Pak Jokowi ini, saya coba analisis tidak hanya perasaannya Pak, tapi juga alur berpikirnya. Pak Jokowi ini orang yang smart dan juga negarawan sejati Pak. Dia berpikir melampaui apa yang kita lihat. Artinya melampaui kepentingan-kepentingan yang partikular. Apakah itu kepentingan masa depan anaknya, apakah itu kepentingan bisnis, apakah itu kepentingan yang lain. Nah, Pak Jokowi ini cawe-cawe dalam konteks bagaimana merawat dinamika kemajuan bangsa ini ke depan. Supaya ada kepastian bahwa pembangunan ini berlanjut ke depan, tidak mundur. Jangan sampai tesis perubahan itu membuat apa yang sudah maju ini berbalik ke belakang. Jadi arus balik itu yang mau kita hindari. Maka Presiden punya tanggung jawab sebagai negarawan adalah turut menstimulasi terbangunnya sebuah ekosistem pemilu yang betul-betul melahirkan pemimpin yang tepat. Tapi statement keduanya Ganjar dan Prabowo tidak ada yang berseberangan dengan Jokowi. Sebentar. Nah, sekarang situasinya kalau lihat dari perspektif sosok yang muncul, Pak Ganjar itu satu partai dengan Pak Jokowi. Kalau lihat dalam paradigma itu, Pak Jokowi ini pribadi yang tidak pernah lupa sejarah. Pak Jokowi orang yang tidak pernah melupakan jasa orang, ya. Pak Jokowi menghargai siapapun yang berdarah-darah berjuang untuk beliau. Nah, PDI Perjuangan adalah partai yang pertama kali, kemudian Nasdem, mengusung Pak Jokowi menjadi presiden di 2014. Kebetulan saya punya peran di situ, Bung Andre. Saya ketemu Bang Surya Paloh dan beliau mengatakan bagaimana caranya bicara sama Jokowi, Nasdem mau mendukung Pak Jokowi. Saya bilang, abang mesti ketemu Bu Mega kalau mau bangun koalisi dan deklarasikan cepat. Dan akhirnya memang terjadi perjumpaan itu dan terjadi deklarasi. Nah, saya tidak mampu membayangkan bahwa seorang Jokowi yang seperti itu, seorang negarawan, lalu tiba-tiba akan pergi dari PDI Perjuangan dan mengusung orang lain. Bagi saya itu it doesn't make any sense. Tidak akan mungkin itu terjadi karena itu bukan Jokowi ya yang saya kenal. Nah, teman-teman sekalian, saya mau siapa tahu di tengah jalan berubah. Nah, kalau hari ini Pak Jokowi terlihat akrab sama Pak Prabowo, itu penting, itu harus supaya tidak kelihatan Pak Jokowi ini sedang bermain politik secara tidak fair. Tapi hatinya bukan ke Prabowo. Saya tidak mau bicara hatinya. Karena itu milik Ibu Iriana. Nah, ya kan? Saya sedang berpikir Jokowi dalam konteks cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya Pak Jokowi harus juga merangkul Pak Prabowo, mengelus Pak Prabowo karena toh itu menteri anak buahnya. Juga harus akrab dengan Pak Ganjar karena itu gubernur dan satu partai. Soal nanti siapa yang terbaik, saya kira akal sehat dan nurani Pak Jokowi akan menjawab itu menjelang-jelang pemilu nanti. Dan tidak akan terbuka, wilayahnya akan personal seperti dialog Bung Adian sama Pak Jokowi. Itu dialog wilayah personal. Dan disitulah kebenaran tertinggi biasanya ada di dalam ruang-ruang yang tertutup. Nah, maksud saya bahwa jangan terlalu bangga dulu Bung Andre ada kebersamaan yang ditayang. Dan jangan sedih juga Dian soal tren pendukung Jokowi pindah ke Prabowo yang meningkat. Dan juga jangan terlalu bangga dua-duanya bahwa Anies mengecil, belum tentu Anies juga mengecil. Dalam penelusuran Lembaga Pemilih Indonesia, pendukung Anies justru trennya tidak menurun, stabil, sedikit naik, kadang turun sedikit tapi tidak signifikan. Nah, artinya bahwa jangan dikira bahwa pertempuran ini hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Masih ada Pak Anies. Anies jadi maju ya, Bang Boni. Anies jadi maju, Bang ya. Ya, artinya Pak Jokowi jangan dipaksa untuk hanya memikirkan dua orang ini. Pak Jokowi biarkan berpikir tentang bangsa dan negara 270 rakyat Indonesia dan masa depan bangsa ini. Itu aja. Bang Faisal, Anda sepakat bahwa idealnya adalah melanjutkan meskipun juga melihat ternyata Anies Baswedan juga masih harus dipertimbangkan juga. Tapi dijawab usai jeda ya sesaat lagi.